Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Rafli Pratama, Syafa Zuliatun, dan Elsa Ardita Febriana akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul menggunakan formula, fungsi print, save, dan publish workbook. Yang pertama, pengertian formula. Formula atau rumus pada Microsoft Excel adalah persamaan matematika untuk menghitung nilai-nilai tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang diharapkan pada Microsoft Excel. Lalu, cara menggunakan formula. Menggunakan rumus Microsoft Excel selalu diawali dengan tanda sama dengan. Selain itu, dalam sebuah rumus Excel bisa melibatkan fungsi Excel, referensi, konstansa, dan umumnya juga melibatkan operator dasar pada Microsoft Excel. Contoh, misalnya kita akan menjumlahkan angka 10, 20, 30. Maka formula Excel-nya adalah 10 plus 20 plus 30. Lalu jika kita ingin mencari rata-rata dari 10, 20, 30, maka rumusnya sama dengan buka kurung 10 plus 20 plus 30 tutup kurung lalu garis miring 3. Lalu fungsi Excel. Fungsi Excel secara garis besar merupakan preset dari formula yang bertujuan untuk menyederhanakan formula hingga membuat proses perhitungan data menjadi lebih singkat dan tentunya relatif lebih mudah untuk dikerjakan. Selanjutnya, saya Elsa Ardita Febriana, NPM 20133 2000125 akan melanjutkan presentasi. Berikut ini adalah contoh dari fungsi Excel. Yang pertama, jika akan menjumlahkan data berupa angka 10, 20, 30, maka fungsi yang dapat digunakan adalah fungsi sum. Yang kedua, jika mencari rata-rata dari data berupa angka 10, 20, 30, maka fungsi yang dapat digunakan adalah fungsi average. Selain itu, dalam rumus atau formula dapat terdiri atas satu atau semua dari beberapa hal berikut. 1. Fungsi-fungsi Excel. 2. Operator perhitungan. 3. Nilai dari angka-angka atau teks secara langsung atau konstanta. 4. Referensi alamat suatu sel atau range. 5. Nama sel atau range. Berikut ini adalah contoh dalam penulisan formula. Yang pertama, fungsi. Fungsi merupakan rumus yang telah ditetapkan sebelumnya di Excel, menjalankan perhitungan dengan menggunakan nilai tertentu yang disebut argumen, dalam susunan tertentu atau terstruktur. Fungsi bisa digunakan untuk menjalankan perhitungan sederhana atau kompleks. Contohnya, menggunakan fungsi round, di mana fungsi round digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Yang kedua, konstanta. Konstanta merupakan nilai yang bukan merupakan hasil perhitungan. Karena itu, nilainya selalu sama atau tidak akan berubah. Konstanta bisa merupakan sebuah teks maupun angka. Contoh, tanggal 10 bulan 10 2016, angka 212 dan teks peningkatan penjualan per tahun. Yang ketiga, referensi. Referensi merupakan sandaran atau mengacu kepada sebuah sel lain di worksheet, bisa berbentuk sebuah nilai atau konstanta. Yang keempat, operator. Operator merupakan tanda atau simbol yang menentukan tipe perhitungan yang ingin Anda jalankan pada sebuah rumus di Excel. Selanjutnya, fungsi print. Fungsi print untuk mencetak lembar pada Microsoft Office dengan tombol Ctrl+P. Fungsi save untuk menyimpan dokumen atau lembar kerja yang sudah dibuat dalam Microsoft Office dengan menekan tombol Ctrl+S. Fungsi workbook. Fungsi workbook berkaitan dengan seluruh perintah yang ada pada Microsoft Excel. Tampilan awal workbook hanya terdiri dari worksheet. Pengguna dapat menambahkannya dengan mudah apabila diperlukan. Setiap sel dapat memuat data baik berupa string atau tulisan, angka, atau formula Excel. Untuk selanjutnya, saya Syafa Zuliatun NPM 20133200054 akan melanjutkan presentasi.
Berikut ini adalah bagian-bagian dari workbook. 1. Title bar. Berfungsi untuk menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau dibuka. 2. Quick Access Toolbar. Berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. 3. Kontrol jendela. Berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel. 4. Menu bar. Merupakan kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel. 5. Name box. Berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. 6. Formula bar. Berfungsi untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. 7. Kolom. Berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf. 8. Row atau baris. Berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka. 9. Sel aktif. Sel yang aktif berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. 10. Tab worksheet. Berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. 11. Lembar kerja Excel adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook. 12. Horizontal scroll bar. Berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri. 13. Vertical scroll bar. Berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. 14. Page view. Berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. 15. Status bar. Berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi perintah yang akan dilakukan pengguna. Cara mempublikasikan workbook Microsoft Excel ke web. Kita dapat mempublikasikan hasil workbook yang akan kita buat ke halaman web, sehingga orang lain akan mengaksesnya melalui internet. Menariknya, selain bisa menampilkan data dan grafik, kita juga bisa menampilkan tab navigasi worksheet sekaligus. Untuk mulai membuatnya, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Pertama, bukalah workbook yang telah berisi data. 2. Pada versi 2010, klik tab File Save As. Pada versi 2007, klik logo Office Save As. 3. Ketikkan nama file pada kolom File Name. Tentukan Save As Type menjadi Web Page. 4. Klik Publish, sehingga akan muncul kotak dialog Publish as Web Page. 5. Di bawah item To Publish tepatnya, pada kotak Choose, pilih Entire Workbook untuk menyimpan semua data di dalam workbook termasuk tab Sheet. 6. Di bawah item Publish As terdapat beberapa pilihan. Pertama, Change untuk memberikan judul tab browser. 2. Browse untuk menentukan tempat penyimpanan file. Yang ketiga, Auto Republish every time this workbook is saved. Mempublish kembali secara otomatis setiap kali workbook asli disimpan. Yang keempat, Open Publish Web Page in Browser untuk melihat hasilnya di dalam browser setelah disimpan. 7. Setelah selesai, tekan Publish. Sekarang kita sudah memiliki workbook dengan eksistensi .htm. 8. Selanjutnya, tinggal melakukan upload file tersebut ke internet, baik melalui hosting gratis atau berbayar. Sampai di sini pembahasan dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan, silakan chat di kolom komentar. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.